Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi buat kita semua. Bapak Ibu PJJ Kurmer calon tutor kelas Melawi. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang pembelajaran kolaboratif integratif. Saya Fitriani dari Man Melawi. Pembelajaran kolaboratif adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bergotong royong dalam bekerja. Ini dikerjakan oleh dua orang atau lebih dalam satu kelompok kelas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, kolaboratif antara guru dengan murid. Di sini ada bahasanya berkongsi pendapat, yaitu nanti akan disepakati oleh siswa dengan gurunya ingin seperti apa sistem di kelompoknya. Kemudian dalam satu kelompok itu terbagi menjadi berapa orang. Setelah itu mungkin akan disepakati juga materi yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Materi ini bervariasi, bisa satu kelompok berbeda materinya, bisa juga satu kelompok sama materi yang dibahas. Setelah itu akan menentukan aktiviti di lapangan, dan hasil akhirnya nanti akan membuat sebuah keputusan. Step yang kedua yaitu kolaboratif murid-murid. Nah, di sini siswa-siswa tadi akan saling bantu-membantu dalam menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya, kemudian dengan belajar bersama-sama, sehingga nanti bisa berlanjut ke step yang ketiga, yaitu kolaboratif melalui ICT. Di sini ada perbincangan atau diskusi, pembahasan masalah, kemudian ada perkongsian maklumat, setelah itu ada bantuan pakar. Di sini bisa jadi guru sebagai bantuan pakarnya, atau juga bisa bantuan dari tokoh-tokoh yang lainnya. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembelajaran yang aplikatif. Apakah itu pembelajaran yang aplikatif? Yaitu sebuah pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ya, implementasi pembelajaran dimaksud tidak dapat berdiri sendiri hanya pada satu kajian ilmu, namun akan menjadi lebih bermakna apabila diintegrasikan dengan beberapa kajian ilmu yang lain. Dalam pencapaian tujuan tersebut, ya Bapak Ibu semuanya, pembelajaran dapat dirancang dalam bentuk pembelajaran kolaboratif integratif. Di sini saya beri tulisan kuning, ada penekanan di situ, yaitu yang pertama, pembelajaran yang aplikatif. Kedua, pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, akan menjadi lebih bermakna. Yang keempat, diintegrasikan dengan beberapa kajian ilmu. Dan yang kelima, pembelajaran dapat dirancang dalam bentuk pembelajaran kolaboratif integratif. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan dan saya hormati, saya mengambil contoh perencanaan pembelajaran kolaboratif integratif pada Madrasah Aliyah fase F. Yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Di sini ada mapel, yaitu SKI. Kebetulan saya juga guru pengampu mapel SKI di Madrasah Aliyah. Kemudian ada TP-nya, peserta didik mampu menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Beralih ke selanjutnya yaitu mendesain pembelajaran. TP-nya sama, peserta didik di sini ada TP, dalam mendesain pembelajaran ini ada TP Bu ya, ada TP, ada materi, ada model pembelajaran. TP-nya yaitu sama, peserta didik mampu menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Materi yang saya ambil di sini adalah yaitu peran umat Islam pada masa penjajahan. Dan model pembelajaran yang saya ambil yang pertama yaitu berbasis masalah atau problem based learning.
Apa itu problem based learning? Yaitu suatu model yang melatih siswa untuk berpikir kritis dalam pemecahan permasalahan. Kemudian untuk model yang kedua, saya menggunakan kooperatif atau cooperative learning, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara berkelompok untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, model yang ketiga yang saya gunakan yaitu berbasis proyek atau project based learning. Ya, Bapak Ibunya, apa itu project based learning? Yaitu menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran. Misalnya, mereka bisa membuat karya tulis, bisa membuat makalah, atau bisa merangkum dari hasil yang mereka dapatkan di lapangan. Kemudian yang berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk di kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup rasa Bapak Ibu semuanya sudah paham semuanya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan step by stepnya. Hanya untuk di kegiatan intinya, karena memang sudah kesepakatan awal untuk kelas 12 bahwa di materi ini guru dan siswa sudah melakukan sebuah pembahasan bahwa kami akan melakukan kunjungan atau penelitian langsung ke lapangan ke salah satu makam pahlawan yang ada di Kabupaten Melawi. Jadi kami nanti akan mengunjungi atau menziarahi makam pahlawan tersebut, didampingi nanti dengan tokoh masyarakat yang paham dengan latar belakang, dengan background sejarah dari pahlawan yang akan kita kunjungi di lapangan. Nah, ini adalah foto kegiatan ketika kami melakukan ziarah makam Raden Setia Tumenggung Pahlawan yang terletak di Desa Kampung Liang, Kabupaten Melawi. Di sini juga kami didampingi oleh tokoh masyarakat yang mengetahui silsilah sejarah dan asal-usul dari pahlawan Islam yang ikut berjuang pada masa penjajahan, yaitu Raden Setia Tumenggung Pahlawan. Di sini juga ada foto beliau, di samping inilah foto dari Bapak Abdul Qadir yang mendapat gelar Raden. Demikianlah Bapak Ibu semuanya materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi untuk kita ke depannya lagi. Sebelum saya mengakhiri materi saya akan memberikan pantun penutup. Pergi ke ladang menangkap ikan, ikan dimakan dengan sambal terasi. Mohon maaf jikalau materi kurang memuaskan, sebab saya harus lebih banyak lagi literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat kita.